Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya kembali akan sedikit bercerita atau membahas sebuah tools yaitu RAM set atau stamp set atau bisa juga biasa orang nyebut itu nail gun. Kalau yang belum tahu ini langsung saja kita buka untuk boxnya. Oh ya, kalau untuk boxnya hanya seperti ini ya, hanya kardus coklat. Ini dengan tulisan seperti ini tentu rekan-rekan juga bisa menebak ini produk dari mana. Ya, ini produk dari China. Kalau dusnya polosan, yang ada tulisannya hanya bagian atasnya ini aja. Langsung saja. Nah, ini dia untuk RAM set atau stamp setnya. Ya, seperti ini. Ini T500, ini ada tulisan seperti itu, kemudian selebihnya bahasa Cina. Kalau kelengkapannya ya RAM setnya ini, dan ada untuk suku cadangnya. Jadi di sini nanti ada di dalamnya kan ada per yang kecil dan yang besar. Itu dapat suku cadangnya. Jadi kalau untuk pernya ada dua, pokoknya ini suku cadangnya aja. Udah hanya itu kalau untuk isi dari kemasannya. Jadi seperti ini kalau untuk RAM setnya. Jadi untuk bahan dari genggaman, kemudian untuk bagian luar dari silencernya ini dia berwarna hitam berbahan plastik ABS. Tapi kalau untuk dalemannya kemudian housingnya ini dia sudah berbahan metal atau besi. Nah, kalau untuk alatnya ya hanya seperti ini saja ya rekan-rekan ya. Jadi ini digenggam seperti ini, nanti ini dipasangkan paku, baru nanti langsung ditekan seperti ini aja. Dan kalau untuk bagian mountingnya ini ada dua ya. Nah, ini bagian mountingnya ada dua, nanti tergantung kebutuhan, tapi ini saya pakai yang kecil dulu. Dan kalau untuk harganya ini saya beli kemarin secara offline ya. Ini saya beli dengan harga 300 ribuan, 300 ribu lah. 300 ribu itu dapatnya ya RAM set ini, yang dalam dus tadi, RAM set ini, dan kelengkapan suku cadangnya, dan juga dapat pakunya sebanyak 100 buah. Itu dengan harga 300 ribu rupiah. Dan untuk RAM set ini, katanya sih kekuatannya bisa diatur, kata penjualnya, itu dengan cara melepas bagian silencer ini. Nah, dengan cara mengurangi baut yang ada pada bagian atasnya ini, bagian mounting atas ini. Jadi katanya kalau semakin sedikit baut yang terpasang, itu tenaganya juga akan semakin kecil. Jadi di sini kan ada 5 buah baut ya di sini. Di sini ada 5 buah baut. Nah, katanya kalau butuh tenaga yang kecil yang mungkin hanya untuk memaku di kayu, itu bautnya bisa dikurangi. Jadi yang dipasang hanya dua saja. Tapi kalau mungkin untuk bagian memaku beton ataupun besi, itu bautnya dipasang semua. Jadi lima-limanya itu terpasang. Itu kata penjualnya. Tapi menurut saya ya kalau untuk di kayu kayaknya ya jarang ya orang pakai ramset seperti ini. Yang banyak kan ya di beton maupun di besi. Nah, itu dia untuk cara mengatur kekuatan dari ramsetnya ini. Dan kalau untuk pakunya, ini yang saya dapat model yang lurus-lurus saja. Nah, lurus seperti ini aja. Dan kalau untuk pakunya sendiri juga ada beberapa model. Ada yang model lurus seperti ini, kemudian ada yang model untuk klem pipa, kemudian ada model yang ada besinya seperti ini.
Nah itu kalau modelnya, tapi kalau cara pemasangannya sama ya, tinggal ini dimasukkan, nah seperti ini, terus nanti tinggal ini ditempelkan ke medianya yang akan dipasangkan paku, tinggal ditekan. Udah sesimpel itu aja kalau untuk masangnya. Jadi kalau untuk masangnya hati-hati ya. Kalau rekan-rekan ingin membeli ramset seperti ini, masangnya hati-hati. Jadi kalau udah dipasang seperti tadi, sebenarnya jangan tangannya di bagian depan ya, karena bahaya. Terus kedua, untuk fitur safety saat pemasangan menggunakan ramset ini, saya sarankan pakai air plug deh. Pakai air plug yang seperti ini, pokoknya penutup telinga, karena suara ledakannya itu berisik banget lah, keras banget kalau suaranya. Jadi saya pernah kemarin itu lupa pakai air plug, dan itu telinga saya ngedengung setengah hari. Jadi malah bikin aneh kalau ada orang ngomong, malah aneh gitu. Jadi untuk pakunya itu sudah saya pasang, kemudian sudah saya tekan untuk ramsetnya seperti ini, tapi saya lupa pakai air plug. Dan itu karena suaranya keras, terus kita deket dengan ramsetnya, itu telinga saya tuh ngedengung sampai setengah hari. Itu berisik banget, sakit iya, kalau ada orang ngomong malah jadi aneh. Nah, jadi makanya untuk fitur safety-nya saya sarankan pakai airplug ketika menggunakan ramset seperti ini. Jadi sekarang ke tahap pengetesan untuk ramset T500 ini, itu nanti akan saya tes di tembok, kayu, maupun besi. Itu dia tadi rekan-rekan untuk pengetesannya. Itu tadi saya gunakan untuk memaku kayu dengan ramset. Itu kayu palet jati Belanda, itu ketebalannya 1,5 cm. Itu aja hancur kayak gitu ya, kalau kalau pakai ramset. Kalau maku pakai ramset di kayu tadi hancur. Kemudian yang kedua tadi di plat besi 1,5 mili, dan saya gabungkan dengan potongan besi holo yang 0,8. Itu untuk besi 0,5 mili itu bisa tembus dengan ramset ini. Lalu tadi yang terakhir dicoba untuk tembok, itu tembok bukan tembok beton ya, itu tembok bata biasa, dan itu ya juga bisa pastinya, karena di besi aja bisa, di tembok pasti bisa. Dan ini kondisinya setelah dipakai biasanya seperti ini ya, memang banyak ada kayak gosong-gosongnya gitu. Jadi kalau dibuka tuh kayak ada gosong-gosongnya seperti ini. Ini agak panas ya, anget lah, nggak panas. Nah ini kalau yang kotor-kotor gini ya tinggal dibersihkan saja, kayak yang hitam-hitam ini tinggal dilap aja hilang. Tinggal dilap kan udah hilang. Jadi untuk kebersihan ya tinggal dilap aja. Oh kalau yang bagian apa pematiknya ini agak susah. Kalau itu pematik ya nggak apa-apa lah. Kalau bagian luar ini tinggal dilap ini, nah itu hilang. Udah, kalau udah dirasa cukup untuk perawatannya, kebersihannya ya tinggal nanti dirakit lagi.
Nah, itulah rekan-rekan sedikit cerita dari saya tentang Ramset T500 ini. Jadi kalau saran saya memang pemasangan dengan Ramset ini dilakukan untuk pemasangan yang benar-benar permanen ya. Contoh kayak box listrik atau box MCB, kemudian piping untuk pipa-pipa kabel itu lebih mudah pakai ramset. Apalagi kalau untuk memaku pipa yang di dak bagian atas, itu kan kalau untuk paku biasa kadang sulit, nah lebih mudah pakai ramset seperti ini. Nah itu sekedar saran saja, tapi kalau mau digunakan di yang mau tempat bongkar pasang ya silakan saja, tapi itu saran saja. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian videonya maupun dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.